Selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Saya Teguh Taslim. Pada malam hari ini jumpa lagi dengan Anda semuanya bersama bintang tamu kita yang luar biasa, Pak Harjanto Halim dari Semarang. Pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat luar biasa, sahabat-sahabatku, yaitu tentang ehipasiko di dalam kehidupan kita ya, sahabat-sahabat Dhamma. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman seorang Harjanto Halim dari kecil hingga remaja, dewasa, dan sampai hingga sukses di hari ini. Sahabat-sahabatku, saya adalah salah satu orang yang sering menonton video beliau juga, kagum kepada beliau, dan juga beliau panutan buat saya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi sahabat-sahabat Dhamma, tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan kepada Anda, ini bintang tamu kita, Bapak Harjanto Halim. Selamat malam Pak Harjanto, apa kabar Ya, Pak? selamat malam Pak Teguh, Iya, sehat-sehat. sehat selalu ya Pak ya. Pak, banyak orang yang sudah menonton video Bapak nih, wah merasa terinspirasi, tapi juga ada yang berasa juga katanya seperti yang Bapak katakan tadi, kontroversial ya Pak ya. Nah, kita akan bahas dulu nih, sebelumnya kita kupas tuntas semuanya tentang seorang Harjanto Halim dari masa kecilnya. Pak, kalau boleh cerita sedikit Pak, dari masa kecil Bapak, kira-kira seperti apa Pak? Boleh di-sharingkan kepada kami semua ini yang masih muda. Ya, kalau masa kecil kebetulan saya dari keluarga Tionghoa ya yang masih mungkin agak totok juga. Jadi kalau papa mama itu kan juga di kelenteng. Tapi kemudian saya juga sebenarnya terpapar dengan berbagai hal. Jadi kalau boleh saya kisah SD itu ya pernah ikut agama Kristen, kemudian Buddha, Hmm. kemudian Konghucu, kemudian Katolik. Wah, Kemudian gado-gado ya. pembantu di rumah kejawen, kemudian saya Mm-mm. kuliah ke Amerika. Jadi Mm-mm. sebenarnya tanpa saya sadari paparan itu membantu untuk menanamkan benih-benih keberagaman spiritual. Jadi buat Hmm. saya menjadi sangat mudah sekali untuk memahami tanpa harus terjebak dalam sebuah ritual masing-masing agama itu. Meskipun saat kecil Baik. dulu saya ngikutin, wah ya dulu ya ikut ke gereja, dulu ya ikut berdoa. Saya bahkan doa-doa Buddha padahal itu kelas 3, kelas 4 SD sampai hari ini saya hafal. Oh, luar Masih biasa. hafal sekali. Iya, Kemudian iya. juga doa Katolik saya juga hafal, bahkan doa yang Islam karena sering ada acara selamatan di rumah saya juga hafal. Wah, Jadi luar buat biasa. saya itu yang buat saya makanya saya waktu itu mengusulkan juga judul Ehipasiko dalam kehidupan. Sebenarnya mungkin secara perlahan itu juga saya lakukan. Artinya saya menyaring, menelaah, mengevaluasi sehingga akhirnya saya ngambil ini sikap spiritual saya semacam ini. Dari semenjak kecil ternyata itu membantu kalau ternyata kita dipaparkan banyak hal itu. Oh, iya, iya. Jadi masa kecil Bapak hidupnya di Semarang ya Pak ya, di ibu kota Saya tempatnya. Oh. sampai SMA di Semarang, setelah itu luruskan kuliah sampai S2 di Amerika. Jadi S1, S2 saya di Oh, Amerika. wah luar biasa. Di kota apa Pak kalau boleh tahu Pak di Amerika Di Pak? Davis itu kurang lebih 1,5 jam dari San Francisco, Oh, dan dari kotanya kecil, tapi saya itu beruntung satu kampus dengan Ibu Mari Pangestu. Jadi saya dengan Bu Mari Pangestu itu teman kuliah. Wah, Meskipun iya, 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 iya. beliaunya PhD, saya bachelor, dari usia sekitar selisih 10 tahunan lah. Selisih 10 tahun. Oh, beliau lebih senior ya Pak ya, 10 tahun dari Bapak Beliau berarti. sudah hampir selesai PhD, saya barusan datang bachelor. Jadi beliau sudah jadi sampai sekarang pun juga masih di WA group bareng-bareng alumnus dari UC Davis. Oh, iya, 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 iya. UC Davis, ya, saya pernah dengar. Di dekatnya Sacramento kalau Ya, kota. ya, ya, dekat SF ya Pak, San Francisco itu ya Pak. Ya, San dekat Francisco. sekali. Ya, Dan ya. itu yang makanya saya juga beruntung tidak hanya terkungkum di Indonesia, coba enggak mungkin juga akan bagaimanapun paparan ke luar negeri itu juga membuka mindset kita juga. Betul, betul. Saya sangat setuju sekali itu Pak. Mm-mm. Kebetulan saya juga dari US juga kan, tapi Kota apa, Pak? saya di Boston Pak waktu Oh, dulu Pak. Boston. Iya. Oke. Tapi mungkin saya tidak seberuntung Pak Arjanto ya kan, karena saya ya mendapatkan beasiswa ya Pak ya, harus harus
biaya kuliahnya harus cari yang gratis waktu itu. Oh, itu malah beruntung, Pak. Ya kalau mohon maaf, Bapak dibiayai oleh orang tua ya Pak ya, atau bagaimana? Saya dibiayai, tapi kemudian juga cari-cari tambahan, Cari sendiri? jadi asisten dosen, asisten Wah, profesor, kemudian wah, juga luar ya biasa, ya luar yang biasa. Nah, S2 juga kan kita punya kesempatan untuk dapat posisi-posisi itu. Ngajar, iya betul. Kalau S2 Dan sih sudah juga boleh ngajar. nganu bantu riset gitu kan. Betul. Wah, luar biasa Tapi sekali. sebenarnya beruntung, Pak. Pokoknya saya kemarin tadi barusan ditanyain juga, sebenarnya yang bikin kita pinter, dewasa dan tangguh itu kesusahan, Pak, penderitaan. Betul. Kita bisa jadi tough ya, Pak Harjanto ya. Ya, sebenarnya berkat keberuntungan dan promosi itu nggak bikin kita jadi pinter, Pak. Betul. Saya setuju itu, Pak. I do agree itu. Jadi makanya kalau Pak Teguh lewat beasiswa pasti juga susah payah setengah mati, kemudian harus berjuang. Wah, itu malah beruntung makanya. Terima kasih, Pak. Pak Harjanto, kalau saya boleh tahu ambil jurusan apa, Pak, waktu itu, Saya Pak? teknologi pangan. Teknologi pangan. Wah. Makanya saya usahanya sekarang di bidang pangan. Oh, iya. Usaha di bidang pangan. Kalau saya boleh tahu apa, Pak, usaha Bapak sekarang yang Bapak tekuni? Saya bikin minuman dan makanan. Minumannya tuh kalau yang mungkin banyak yang tahu Marimas itu toh. Mari, Mas. Oh, iya. Ya, kalau Betul. makanan sekarang saya mau mulai bikin yang apa kayak jahe, kemudian ada yang nasi multigrain yang kongbap itu juga dari kami. Oh, luar biasa sekali ya, Pak ya. Berarti dari masa kecil Bapak sampai lulus SMA itu ada di Semarang ya Pak, hidup di Semarang ya Pak ya, di Kota Betul, Semarang. betul. Lulus SMA, baru Bapak melanjutkan kuliah tadi ya Pak ya. 5 tahun, terus Di Amerika. setelah 5 tahun selesai kuliah saya langsung balik Semarang lagi. Oh, langsung kembali ke Semarang ya Pak ya. Betul. Langsung terjun ke usaha atau Enggak, ini usaha? saya sempat bekerja di luar tapi ya nggak lama, berapa bulan aja, nggak ada setahun. Karena saya itu sudah punya pacar, Pak, sejak SMA, Pak. Oh. Dan pacaran 10 tahun, jadi ini juga masa kecil atau masa muda saya. Pacaran cuma sekali 10 tahun, kemudian karena kalau di Amerika sempat pisah, kemudian waktu S2 bareng-bareng ambil di satu kota. Nah, kalau saya bekerjanya waktu itu di Surabaya itu kok pisah lagi, jadi saya terus pikir saya kembali ke Semarang aja. Jadi saya cuma mau ngomong saya tipenya agak setia gitu, Pak. Wah, luar biasa. Seorang Harjanto Halim, seorang laki-laki yang tipe setia, luar biasa ya Pak ya. Iya. Berarti pacaran dari SMA ya Pak ya? Dari SMA 10 tahun dan sekali pacaran itu aja saya. Wah, luar biasa. Cinta pertama ya Pak ya itu. Ya, dan sudah menikah ini 31 tahun. Jadi 31 istri tahun. total sudah 41 tahun, Pak. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang usia berapa nih Pak Harjanto? 57. 57, masih muda itu Pak Harjanto. Masih ABG ya Pak ya, anak. Iya, baru gocap aja, baru lebih gocap sedikit. Waduh, luar biasa sekali. Pak Harjanto, berarti waktu pertama kali memulai usahanya ini dari orang tua Bapak lanjutkan atau memulai usaha sendiri Pak, atau bagaimana itu Pak pertama kali? Saya ulang tahun 90, kemudian 5 tahun itu mencari bentuk, ya sempat bantu orang, sambil bantu orang tua akhirnya. Orang tua bekerja di bidang cengkeh, jadi cengkeh yang dibungkus itu namanya tingwe itu untuk campuran itu. Nah, saya kemudian nyoba-nyoba bikin ada jadi distributor bumbu masak, distributor air mineral, kemudian bikin tepung bumbu, bikin snack, macam-macam selama 5 tahun. Jadi akhirnya di tahun 95 itu saya bikin Marimas. Jadi memang saya merintis sendiri kalau Marimas. Wah, boleh ceritakan ke kami yang muda-muda ini, Pak, apa suka dukanya merintis usaha dari awal, Pak Harjanto? Ya, awalnya ya sejak tahun 90 itu saya sempat bikin ya, ada tepung bumbu, ada wedang jahe, ya gagal. Sempat gagal juga ya, 5 tahun itu mencoba macam-macam dan saya jadi teringat kata-kata Jack Ma memang betul. Jadi sebelum umur 30 itu kita harus mencoba sebanyak mungkin dan dalam tanda petik kalau mau ekstrim gagal sebanyak mungkin saja. Wah. Betul. Setelah umur 30 patoknya dan kebetulan kok pas Jack Ma dengan apa yang saya alami, umur 30 itu pas saya kemudian menemukan Marimas.
Oh, Jadi iya. patokan itu saya kok senang sekali kok pas. Jadi Jack Ma bilang ya 5 sampai 10 tahun kamu cari bentuknya lah. Pada saat cari bentuk itu kamu harus siap gagal, nggak masalah karena itu adalah ilmunya. Kayak yang tadi saya Hmm. ceritakan, saya terpapar dengan berbagai macam agama atau aliran itu juga ternyata baik itulah. Artinya Iya, iya, iya. dipaparkan terhadap kegagalan, meskipun saat dipaparkan kegagalan rasanya sakit dan malu loh Pak. Iya, Karena iya. saya lulusan S2 dari Amerika Serikat loh. Jadi Mm-mm, gagal mm-mm. itu lebih sakit Pak daripada kita misalnya lulusan SD gitu ya. Malah apa? Iya, iya. Ya kan? Jadi itu saya Betul, selalu betul, betul, katakan betul. paradoksnya orang berpendidikan tinggi dan dari keluarga yang cukup mampu, orang bilang, wah enak Mm-mm. kamu modal diberi, kamu pendidikan tinggi. Enggak enak karena kita mulai dari atas kalau jatuh sakit. Iya, Lebih iya, baik iya. kalau sama-sama dari bawah jatuh ya paling luka dikit. Tapi kalau dari atas yang jatuh itu bukan cuma usahanya tapi harga dirinya juga. Betul, betul, betul sekali. Itu juga Oh gitu saya ya. alami Pak Arjanto. Saya di tahun ya, saya tahun 2007 itu bangkrut dan 2020 2001 kemarin semua usaha saya juga amsyong juga karena Oh. basisnya banyak di China ya. Saya aduh luar biasa itu, Pak. Ya Jadi tapi kalau sampai hari ini Pak Teguh bisa tersenyum berarti sudah bangkit. tetap tersenyum Pak kalau saya walaupun Ya, dengan kondisi saya apapun ada ya. kata-kata yang bagus juga. Sebenarnya Ya, memang nggak mudah saat jatuh ya, tapi menurut ya. saya ini bisa buat pegangan. Mm. Usaha bisa jatuh, apa bisnis bisa jatuh, bisa gagal, tapi jangan sampai kita jadi manusia gagal loh. Wah, terima kasih sekali luar biasa ini Pak Ya Arjanto. kan? Karena Iya, yang iya. namanya usaha, bisnis dan lain-lain itu kan ada hoki, nggak hoki. Tapi kamu mau jadi manusia gagal atau tidak itu bukan urusan hoki itu. Ya Iya, kan? Jadi setuju itu saya yang Pak, menurut saya setuju. bisa untuk pegangan lah. Artinya apa? Ya kita boleh sedih, boleh stres gitu ya. Tapi lama-lama itu lah. Tapi memang kalau kita masih muda dulu, untung waktu saya tahun 90-95 lagi cari bentuk jatuh itu, papa saya itu kan sudah pengusaha. Salah satu kata-katanya yang buat saya juga membesarkan hati kadang yaitu beliaunya ngomong haugan pu hauze kalau ngomong. Wow, kan bau Jadi enak dilihat tapi kadang enak nggak bisnisnya enak orang dimakan. kelihatan moncer, bagus, wah mewah sekali. Ternyata Ya, itu uangnya mungkin bukan uang sendiri atau uang bank atau dan lain-lain. Jadi ya, tidak indah yang kita benar. kagumi. Jadi hal-hal Ah, itu yang kadang membesarkan hati kita lah. Menurut saya tetap bagaimanapun dalam perjalanan hidup harus ada orang yang bisa tempat untuk curhat, untuk memberi kita masukan itu tetap penting. Kita nggak bisa kuat ya, sendiri ya ya. sudah nggak ada ya tempat itu ya istri meskipun kadang bukannya harus pintar jadi advisor bisnis Betul, enggak betul, loh betul. cuman ya membesarkan hati dengan cara yang sederhana gitu cukup kok jadi bagaimanapun hidup itu tetap harus ada ya itulah sosial dengan seseorang yang bisa kita cerita kemudian bisa berbagi itu penting sih. Saya setuju sekali, Pak. Itu juga yang saya lakukan sudah 21 tahun ini. Saya partneran sama istri saya, ya saling sharing lah, ya Iya. saling Oh, diskusi, saling berbagi. Ya itu karena saya selalu ingat kata-kata mama saya, kalau kamu tidak percaya kepada pasangan kamu, mau percaya sama siapa lagi? Katanya orang tidur aja sudah satu ranjang, ya kan? Kalau ya. nggak percaya, kalau nggak percaya lagi, mau Ya percaya dan sama itu siapa lagi? juga Saya masih ingat saya itu memang kata-kata. gini ini jujur aja yang ke beberapa kali saya bikin video kemudian juga agak kontroversi Mm-mm. dalam doktrinnya kayak apa dalam agama-agama yang lain yaitu harus uhau gitu kan. Ya, betul. Berbakti kepada kedua Iya orang kan? tua. Ya, Lah ya. padahal kemudian waktu saya menikah saya ingat yang ngomong tuh apa ya encim saya jadi Mm-mm. istrinya encik saya. Istrinya Beliau bilang, Ence. pokoknya nak kowe kawin sih dicekel bojone. Karena apa? Mm. Karena orang tua nanti kebanyakan meninggal dulu. Kemudian Mm-mm. anak-anakmu nanti bakal meninggalkan kamu. Kamu tuh bakal hidup sampai mati dengan pasanganmu.
Itu benar sekali Pak, saya Nah, setuju. itu yang menurut saya, prioritas itu menurut saya harus dibetulkan. Bukannya kita ninggalkan orang tua, enggak. Tapi saya bilang kalau saya bikin konten, kalau orang tua mendidik dan merawat kita dengan baik dan benar, itu nggak usah dituntut, nggak usah diingatkan, kamu harus uhau, nggak usah. Itu Betul. otomatis kok. Itu kan liangsip ya, hati nurani ya. Hati nurani, betul. Sendiri. Ya, Sim. Tapi orang tua tuh harusnya tetap tahu bahwa kalau anak sudah menikah, prioritas itu keluarganya. Betul. Dan itu memang kalau saya boleh berbagi, mama saya masih yang totok, yang masih omong uhau. Iya, iya. Papa saya, kalau saya dolan, papa saya dulu sudah kamu pulang ngurusi keluargamu. Papa saya sudah begitu. Jadi ini yang kemudian saya mengambil nilai dari papa saya itu yang saya terapkan ke anak saya juga. Jadi anak saya sudah menikah ya, saya nggak menuntut apa-apa. Dia baktinya anak saya itu adalah dia membesarkan anaknya sebaik atau lebih baik waktu saya didik dia. Itu baktinya. Saya setuju. Ya, nah, ini salah satu kontekstualisasi ehipasiko. Ya kan, bahwa kita doktrinnya uhau, tapi kita lihat kita nggak tepat banget sih, tepat ini gitu loh. Nah, menurut saya keberanian untuk mengambil perubahan ini harus berani dilakukan kok, bukan untuk membangkang atau mengubah menjadi lebih jelek. Menurut saya lebih baik karena saya lihat banyak anak yang terjebak karena orang tuanya terlalu menuntut, istrinya bingung karena nggak diurusi. Itu nuntut tengah wengi ngebel harus anaknya laki ke rumah mamanya. Lah ini istrinya yang bingung. Betul, saya punya teman juga ada yang begitu. Ada yang istrinya sedang dirawat di rumah sakit, mamanya cuma minta diantar ke dokter padahal nggak sakit apa-apa. Lah istrinya di rumah sakit habis melahirkan. Malah ditinggalkan. Tinggal. Lah ini kan lama-lama pasti mantunya akan benci mertuanya. Lah ini yang menurut saya perlu dibetulkan. Lah saya suka dengan prinsip ehipasikonya dari ajaran Buddha bahwa kita harus bisa menyaring ulang loh ajaran-ajaran sebelumnya. Betul. Karena ehipasiko sekali artinya sahabat-sahabat semua datang, lihat dan buktikan, ya kan? Makanya kita harus datang sendiri, dan lihat sendiri dan membuktikan sendiri apa yang harus menyaring ulang sebenarnya. Nyaring ulang. Iya, betul. Saya setuju itu. Betul. Nah, itu pun dalam bisnis juga sama. Papa saya orang bisnis, dia juga hebat bisa tapi masih beberapa prinsipnya saya lihat wah ini kuno. Jadi papa saya misalnya dulu kalau bikin produk itu seringkali lebih niru yang sudah laku gitulah. Ya, hanya follow jangan kalau bisa bikin brand yang unik gitu loh. Ini kan saya mengevaluasi ulang apa yang diyakini papa saya. Iya. Saya setuju Pak, karena dulu mama saya berpesan kalau mau jadi orang sukses harus cara berpikir kita ganti, beda dengan orang lain harus. Wah, itu mamanya sudah modern itu. Iya. Jadi pertama